Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PG PAUD Universitas Muhammadiyah yang kami hormati, materi kita berikutnya, kita akan belajar tentang Muhammadiyah, gerakan dakwah. Jadi ini salah satu ciri Muhammadiyah. Siapapun kita, dari etnis, bahasa, suku manapun, kalau Anda sebagai orang Muhammadiyah, orang yang pernah belajar di Muhammadiyah, maka Anda harus terpanggil sebagai pion atau pasukan yang siap untuk melakukan gerakan dakwah. Nah, silakan nanti dituliskan di chat ya masing-masing, di Zoom atau di komentar YouTube. Pertanyaan pertama, apakah dakwah itu? Silakan Anda tulis sesuai dengan apa yang Anda pahami, Anda yakini tentang apakah dakwah itu. Yang kedua, siapa yang wajib berdakwah? Siapa? Apakah perorangan? Apakah kelompok? Ataukah perorangan yang bergabung dalam sebuah kelompok? Silahkan Anda tulis. Lalu dakwah paling efektif di Muhammadiyah itu dengan cara apa? Itu ada 3 pertanyaan awal ya untuk memulai pelajaran atau materi AIK kita. Berikutnya pertanyaan umum. Mengapa Muhammadiyah mampu bertahan sampai 108 tahun jika menggunakan miladiyah ya, yaitu tahun 1912, tepatnya 18 November yang lalu ya. Kita barusan memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-108 atau yang ke-112. Itu jika menggunakan Hijriah, yaitu tahun 1442 Hijriah. Lahirnya Muhammadiyah itu tahun 1330 Hijriah. Baik. Nah, ini jawaban dari pertanyaan mengapa Muhammadiyah masih mampu bertahan. Karena Muhammadiyah itu melayani umat. Tidak terjebak pada politik praktis. Itulah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak pernah jadi partai politik. Muhammadiyah tidak pernah menjadi bagian dari perpolitikan praktis. Tetapi warga Muhammadiyah juga tidak absen dalam perpolitikan. Nah, ini buktinya dulu ada beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Lukman Harun, seperti Profesor Din Samsudin, seperti Mas Hajrianto Yetohari, dan banyak tokoh-tokoh sebelum kemerdekaan. Misalnya ada Master Rum, Haji Mas Mansur, ada Kahar Muzakir ya, dan seterusnya. Mereka itu terlibat dalam politik tetapi tidak membawa institusi Muhammadiyah. Nah, apa bukti Muhammadiyah melayani umat? Misalnya pembinaan nilai-nilai keagamaan. Kita tahu menjamur masjid-masjid Muhammadiyah, pesantren-pesantren Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu menjaga nilai-nilai keagamaan. Dengan tabligh akbarnya, dengan kegiatan kajian-kajian, pengajian-pengajian ya. Itu dalam rangka pembinaan nilai keagamaan. Ini pelayanan terhadap umat. Yang kedua, Muhammadiyah punya pendidikan. Ini semakin nyata ya. Muhammadiyah itu punya pendidikan. Pada minggu yang lalu sudah kami sampaikan peran Muhammadiyah di dunia pendidikan. Lalu di
kesehatan, Muhammadiyah juga peduli ya. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Muhammadiyah dengan MDC-nya ya, dengan PKU-nya, dengan rumah sakitnya, melayani umat untuk menjaga kesehatan. Lalu pelayanan sosial, panti asuhan Muhammadiyah ya. Bahkan walaupun tidak punya panti asuhan di sebuah ranting, di sebuah cabang, Muhammadiyah juga tetap memberikan pelayanan dengan cara lazismu misalnya dan seterusnya. Lalu prinsip-prinsip dakwah dalam Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah diyakini dakwah itu tanpa kekerasan, tanpa keganasan atau non-violent ya. Jadi Muhammadiyah tidak mengambil posisi misalnya melakukan perusakan-perusakan tempat-tempat yang dianggap maksiat ya. Tapi Muhammadiyah menggunakan lebih lunak. Seperti tadi itu, penilaian penanaman pembinaan keagamaan melalui pendidikan ya. Harapannya mereka paham, sadar, lalu mereka meninggalkan kemaksiatan. Nah, kalau toh ada organisasi lain yang menggunakan prinsip selain ini, kita juga tidak menyalahkan ya. Kita tidak pernah menyalahkan. Karena kita tahu dalam sejarah Islam, Khulafaur Rasyidin itu punya karakter yang berbeda. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq itu penuh kelembutan, Utsman bin Affan, tapi Umar bin Khattab tegas. Begitu juga Ali bin Abi Thalib dan seterusnya ya. Jadi saya kira itu cara berdakwah masing-masing, tapi bukan berarti Muhammadiyah menyalahkan yang tidak sama dengan Muhammadiyah. Itu yang harus dipikir, yang harus diyakini ya. Jadi Muhammadiyah tidak menyalahkan, tapi Muhammadiyah mengambil sikap yang lemah lembut ya, rahmatan lil alamin, dalam arti tidak kekerasan. Lalu menguatkan. Jadi Muhammadiyah itu sifatnya memberikan penguatan atau empowerment bagi kelompok-kelompok masyarakat ya, yang misalnya kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok buruh ya. Muhammadiyah itu memberikan penguatan, memberikan advokasi dan memberikan pendidikan, edukasi supaya mereka memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Islam maupun materi atau apa yang dia yakini. Lalu sifat atau prinsip dakwah Muhammadiyah itu menggembirakan. Jadi jangan sampai orang ditakut-takuti ya dengan neraka, ditakut-takuti dengan digembirakan. Jadi lebih pada prinsip menggembirakan dakwah. Jadi orang itu semakin rajin mengikuti pengajian Muhammadiyah, mereka tidak semakin susah, tapi mereka semakin bergembira dengan ya basyiru. Ya, memang tugas Rasul ada dua, basyiru wa nadhiru. Tapi Muhammadiyah lebih cenderung pada basyiru, menggembirakan. Bahkan Muhammadiyah juga mengambil prinsip yasyiru wa la tu'asyir. Permudah, jangan dipersulit. Kemudian pembebasan dari segala penyakit sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, baik mental ya, spiritual, itu tugas Muhammadiyah. Berikutnya bukti dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah telah berperan dalam pembangunan peradaban. Di antara bukti-buktinya budaya amar ma'ruf nahi mungkar sampai ke pelosok negeri. Jadi saya punya kawan itu ya di Kalimantan Tengah, itu luar biasa. Perjalanan itu kadang-kadang harus mendorong mobil ya, harus menunggu hujan berhenti. Itu luar biasa.
Mereka juga rata-rata kawan-kawan dari Jawa yang semangat untuk masuk ke pelosok-pelosok daerah negeri ini. Saya juga punya kawan ketua lembaga dakwah khusus ya, yang sekarang di PP Muhammadiyah, itu Ustadz Ziyad ya. Bahkan kalau boleh sebenarnya dia sudah layak disebut kiai ya. Luar biasa pengorbanannya, waktunya, tenaganya untuk mengajak orang berbuat baik sampai ke pelosok negeri. Lalu budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ada semboyan di Hizbul Waton itu ya, yang melandasi kita semua, banyak bekerja, sedikit bicara. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Itu Muhammadiyah. Jadi bagi Muhammadiyah itu tidak penting apakah orang akan memuji Muhammadiyah atau tidak, orang akan mempublikasikan gerakan Muhammadiyah apa tidak. Yang penting Muhammadiyah terus terus bekerja supaya umat ini merasa dilayani oleh Muhammadiyah. Lalu dakwah dengan bukti atau contoh nyata, dakwah bilhal itu nyata ya, seperti tadi sudah ada pendidikan, ada pelayanan sosial, ada rumah sakit ya. Itu bukti bahwa Muhammadiyah ini sudah memberikan kontribusi dalam membangun peradaban umat manusia ini. Berikutnya Muhammadiyah itu punya tujuan dakwah ya. Yang pertama ada 5 level. Yang pertama Muslim yang benar, penyokong dakwah Muhammadiyah. Jadi dalam dakwah Muhammadiyah itu ingin orang-orang itu paham Islam ya dengan benar, lalu mereka menjadi penyokong dakwah Muhammadiyah. Itu yang pertama. Ini mungkin ralat bagi saya yang beberapa hari lalu menyampaikan ada 3, ternyata ada 5 ya. Saya ulangi. Yang kedua, Muslim yang baik. Muslim yang baik itu ya ibadahnya benar, sholatnya benar, baca Qur'annya benar ya, perilakunya benar, pokoknya muhsin yang baik, Muslim yang muhsin, Muslim yang baik, yang selalu berbuat baik. Yang ketiga, senang kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi jangan sampai orang-orang Muhammadiyah itu membenci sesama muslim. Kita tetap bersaudara dengan teman-teman NU, teman-teman LDII, teman-teman Al-Irsyad, Persis ya. Bagi kita Muhammadiyah ini harus mengajarkan senang kepada sesama muslim. Senang kepada Islam dan sesama muslim. Walaupun beda, tidak sama, misalnya bukan sama-sama Muhammadiyahnya kita membenci, tidak. Jadi orang Muhammadiyah itu menyenangi, mencintai semua orang Islam. Lalu tidak memusuhi Islam. Kalau sudah senang, kita tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Misalnya sekarang ini lagi viral Habib Rizik misalnya. Selama Habib Rizik itu masih mengajarkan keislaman yang benar, ya kita tidak boleh memusuhi beliau. Selama beliau itu mengajarkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, kalau toh caranya ya itu urusan beliau kepada Allah. Kita tidak usah mencaci maki ya, kita tidak usah menghinanya. Misalnya Ustadz kok begitu, Kiai kok begitu, jangan ya. Itu prinsip dia dalam berdakwah. Ya tentu kalau Anda tidak suka ya tidak suka saja, tapi tidak usah memusuhi, tidak usah menghujat, tidak usah ikut-ikutan mencela ya. Karena kita tentu kadang kita sendiri belum tentu berani menyuarakan seperti beliau ya. Lalu tidak memusuhi Muhammadiyah. Ini harapan kita ya. Jadi kalau orang-orang itu tidak memusuhi Muhammadiyah, maka gerakan Muhammadiyah akan terus berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya dimensi dakwah bagi Muhammadiyah itu membangun peradaban baru dengan pendekatan keluarga ya. Jadi kalau saya punya anak saya ajak untuk belajar Muhammadiyah, belajar Islam yang benar ya.
Itu pendekatan keluarga. Lalu membangun kualitas kader. Nah, dalam Muhammadiyah itu ada istilah salafi modern. Nah, ini satu gerakan dakwah yang unik Muhammadiyah ini. Salafi itu biasanya tekstual. Pokoknya nek urusan agama, urusan kehidupan sehari-hari kudu persis Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi berjenggot, ya jenggoten. Kalau Kanjeng Nabi pakai surban, ya surbanan. Kalau Kanjeng Nabi pakai gamis. Kalau Kanjeng Nabi makan daging unta, makan daging unta. Kira-kira begitu. Ya, itu ekstrimnya ya. Salafi itu pokoknya tekstual. Jadi Islam itu harus persis Nabi, makan pakai jari 3. Sementara di satu sisi Muhammadiyah juga mengajarkan modern. Modern itu biasanya bertentangan dengan Salafi ya. Jadi ada guyonan di Timur Tengah itu ya. Misalnya ada seorang yang naik taksi, lalu ada sopirnya mau menyalakan AC, bilang, ya akhi, jangan dinyalakan AC-nya. Kenapa? Zaman Nabi nggak ada. Lalu ada telepon berdering, kemudian dia ngangkat telepon, jangan diangkat, itu tidak ada zaman Nabi. Lalu ketika radio mau dinyalakan, ya sudah nggak boleh nyalakan AC, sudah nggak boleh ngangkat telepon, lalu mendengarkan radio. Ya akhi, matikan radionya karena tidak ada dalam zaman Nabi. Akhirnya si supir taksinya itu merasa gregetan ya, taksinya diberhentikan, lalu orang yang ngaku Salafi tadi itu diturunkan di jalan, ya dibukakan pintu, turunkan di jalan. Lalu kenapa saya diturunkan? Ya, karena zaman Nabi tidak ada taksi, adanya unta. Silahkan naik unta saja. Kira-kira begitu ya. Nah, Muhammadiyah tidak sekaku dan sesaklek itu. Muhammadiyah tetap mengikuti kemodernan, tapi tanpa meninggalkan nilai-nilai salafiyah. Nah, itu bagaimana misalnya? Ya, Muhammadiyah tidak mewajibkan harus bergamis, pakai batik juga nggak apa-apa. Pakai kopiah ya silahkan, pakai sarung ya silahkan ya. Itu kan tidak ada zaman Nabi, kopiah, sarung, batik nggak ada. Itu artinya sudah modern, mengikuti perkembangan zaman, tetapi nilai-nilai salafiyah itu tetap dijaga oleh Muhammadiyah. Kira-kira begitu pemahaman salafi modern. Nanti silahkan berdiskusi kalau masih ada yang kurang paham. Berikutnya sikap politik Muhammadiyah. Itu high politik ya, politik tingkat tinggi. Muhammadiyah itu memproduksi dan mensosialisasikan nilai-nilai etis politik. Jadi nilai-nilai etis berpolitik. Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tapi Muhammadiyah mencetak kader-kader yang siap terjun berpolitik dengan membawa nilai-nilai etis, nilai-nilai akhlakul karimah. Itu sikap Muhammadiyah. Lalu Muhammadiyah itu bukan politik aliran, tapi politik kebangsaan dan kenegaraan. Muhammadiyah tidak akan membela kelompok partai tertentu jika partai itu tidak mengutamakan kebangsaan dan kenegaraan. Jadi Muhammadiyah itu lebih menjaga keutuhan bangsa, keutuhan negara daripada membesarkan sebuah partai. Makanya orang Muhammadiyah itu beraneka ragam ya. Kadang-kadang juga tidak dilirik ya, gara-gara Muhammadiyah tidak terlalu jelas ya. Yang di PAN kadang-kadang ya seperti itu, ada yang di PKS, ada yang di PDIP, ada yang di Golkar. Sehingga Muhammadiyah secara institusi kadang tidak diperhitungkan. Tetapi orang-orang Muhammadiyah luar biasa, selalu diperhitungkan. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang dakwah? Bagi Muhammadiyah, berdakwah itu adalah tugas ketuhanan, kerasulan, dan kemanusiaan. Jadi maksudnya apa? Muhammadiyah itu menjaga nilai-nilai yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, dan Muhammadiyah juga menjaga kehidupan kemanusiaan. Itu maksudnya ya. Lalu isi dakwah Muhammadiyah itu membentuk akhlakul karimah untuk menyelamatkan
kehidupan manusia dan sebagai ruh peradaban. Jadi dakwah Muhammadiyah itu tidak boleh dakwah yang menghinakan orang ya. Itu sampai salah satu tokoh Muhammadiyah itu berdakwah itu merangkul, bukan mendengkul. Berdakwah itu mencerahkan, bukan melecehkan. Dakwah itu menghidupkan, bukan meredupkan, dan seterusnya. Kira-kira begitulah dakwah Muhammadiyah. Seperti tadi itu menggembirakan dan sebagainya. Lalu berdakwah adalah motor penggerak peradaban. Jadi saudara sekalian, sebagai alumni Universitas Muhammadiyah yang sebentar lagi akan jadi alumni ya, akan diwisuda, maka tugas saudara adalah terus berdakwah, menggelurakan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kerasulan, dan nilai kemanusiaan. Jadi jangan pernah berhenti, apalagi saudara itu di lembaga yang paling awal ya, sebagai guru PAUD, menanamkan menurut saya pondasi yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.